Baik, di sini saya akan membahas tentang kesetimbangan benda tegar. Apa sih itu kesetimbangan benda tegar? Jadi, kesetimbangan benda tegar adalah kondisi di mana sebuah benda tetap dalam posisi diam dan mengalami keseimbangan sehingga benda tersebut tetap stabil. Dalam hal ini, benda mengalami keseimbangan sehingga benda tetap stabil. Oke, langsung saja kepada contoh soalnya sebagai berikut. Di sini, kita melihat bahwa sebuah struktur benda dengan panjang tertentu bisa dilihat pada gambar yang telah tertera pada gambar berikut. Oke, kesetimbangan benda tegar memiliki dua rumus dan juga dua sumbu, yaitu sumbu X yang mendatar dan sumbu Y yang vertikal ke atas. Oke. Untuk persamaannya sebagai berikut. X sama dengan X1 dikali A1 ditambah X2 dikali A2 dibagi dengan A1 ditambah A2. Begitu juga dengan pada sumbu Y. Apa sih itu A? A adalah bentuk penampang dari sebuah benda. Di sini kan kita tahu bahwa bendanya itu berbentuk, ada yang berbentuk menyerupai kotak ya. Oke, lanjut. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita membagi daerah, yang dimana di sini kita bagi ada dua bagian pada benda tersebut. Yang pertama pada bagian 1, ini adalah bagian kedua. Di sini lebih dispesifikasi bahwa pada benda bagian 1 berbentuk seperti kubus dan juga untuk benda bagian 2 berbentuk persegi panjang. Oke, lanjut. Nah, langkah selanjutnya untuk mencari kesetimbangan benda tegar yakni sebagai berikut. Langkah pertama itu kita mencari pada sumbu X. Sumbu X adalah sumbu yang mendatar. Mendatar itu maksudnya kayak dari titik sini ke titik ke sini, dia lurus. Kalau vertikal dia dari titik sini dia ke atas atau ke bawah. Oke, lanjut. Untuk X1. Nah, ini adalah cara untuk mendapatkan X1. Jadi kita ambil pada bagian pertama, ini kotak pertama, yaitu kita harus mendapatkan titik tengah dari kotak tersebut dengan cara yaitu sebagai berikut. Dari di sini, ini kan mendatar nih. Oke, dari panjang dari sini ke sini itu 6. Kenapa 6? Karena 12 dikurang 6 sama dengan 6. Oke, benar kan? Nah, jadi dari sini ke sini itu nilainya 6. Terus dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena untuk mencari titik tengahnya yang ada di sini. Jadi intinya yaitu untuk mencari titik tengah. Oke. X1 itu 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 dibagi setengah sehingga mendapatkan titik tengah ini. Hasilnya adalah 3. Terus untuk A1 itu bentuk penampangnya pada bagian pertama. Ini berbentuk kotak atau berbentuk persegi, sehingga rumus untuk mencari luas penampang persegi yaitu panjang dikali lebar. Panjangnya berapa sih? Panjangnya dari sini ke sini itu 6, lebarnya dari sini ke sini itu 4. Kenapa 4? Karena 8 itu dikurang 4 ini, sehingga lebarnya yaitu 4. Oke. 6 dikali dengan 4, hasilnya adalah 24. Oke, lanjut. Untuk X2, yaitu untuk bagian kedua, di sini kita menggunakan cara yang sama, dengan cara mencari titik tengah pada bagian ini. Dengan cara sebagai berikut, panjang dari sini ke sini itu kan 12. Maka 12 dibagi 2, dibagi setengah ini, hasilnya adalah 6. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya untuk A2. A2 itu adalah luas penampang dari bentuk bidang kedua, yaitu luas penampang dari bidang kedua yaitu berbentuk persegi panjang dengan rumus panjang kali lebar juga. Panjangnya 12 dari sini ke sini dan lebarnya 4. 12 dikali 4 hasilnya adalah 48. Oke, lanjut. Oke, dari hasil persamaan tersebut, dari data-data yang telah kita dapatkan tersebut, kita memasukkan pada persamaan yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu persamaan X sama dengan X1 dikali A1 dan seterusnya. Kita substitusikan nilai-nilai tersebut. X1 kan tadi nilainya 3, terus 3 dikali 24 ditambah X2 nilainya kan 6 dikali 48 dibagi A1 ditambah A2. A1-nya ini kita taruh ke bawah, A2-nya ini kita taruh ke bawah juga. Sehingga dari operasi yang telah dilakukan sehingga menghasilkan 360 dibagi 72 menghasilkan X-nya sama dengan 5. Ini X merupakan pada sumbu yang mendatar, sumbu X. Itu baru kita mendapatkan sumbu X, belum sumbu Y-nya. Oke, langkah kedua. Jadi kita akan membahas pada sumbu Y, yaitu pada sumbu yang vertikal. Dengan persamaan yaitu Y sama dengan Y1 dikali A1 ditambah Y2 dikali A2 dibagi A1 ditambah A2. Persamaan tersebut merupakan persamaan yang sama dengan persamaan pada sumbu X, akan tetapi X-nya ini diganti dengan Y, karena dia vertikal. Masih menggunakan bidang yang sama, kita akan membahas cara untuk mendapatkan titik tengah dan juga mendapatkan luas penampang dari setiap bidang, yakni pada bidang 1 dan pada bidang 2. Untuk Y1 ini pada bidang 1 itu dengan cara dia naik ke atas. Kalau tadi kan X dia mendatar, tapi dia naik ke atas. Kita titik awalnya tuh dari sini sehingga sampai pada titik ini dengan cara sebagai berikut. Dari sini ke sini itu kan 4 ya kan. Dari sini ke sini itu 4. Terus 4 itu dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Supaya mendapatkan titik tengah ini. Jadi 4 ini adalah 4 yang ini. Terus 4 yang ini adalah 4 dari sini ke sini. Terus 2 adalah dari sini ke tengah ini. Sehingga kita mendapatkan titik tengah pada bagian sini. 4 tambah 4 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Kita utamakan pembagian terlebih dahulu, kemudian penjumlahan. Oke, untuk A1 itu masih sama, panjang dikali lebar.
panjangnya itu 6, lebarnya itu 4, 6 dikali 4 sama dengan 24. Sama seperti pada persamaan X, A1 dan A2 itu tidak ada perubahan yang signifikan yang terjadi, tidak ada perubahan yang terjadi. Kemudian untuk Y2 bagian sini nih, itu tujuannya tuh dari sini ke titik ini. Jadi kan dia di sini ya, di sini. Jadi dari sini ke sini itu berapa sih? Ya kita lihat patokan ini 4. Ya berarti 4 dibagi 2. Karena kan dia dipatokan di sini. Yang 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Berikut juga untuk A2 atau luas penampang pada bidang 2, itu masih sama, yakni panjang dikali lebar. Panjangnya 12, lebarnya 4, hasilnya 48. Kita substitusikan persamaan pada persamaan rumus pada sumbu Y. Rumus ini sama nih. Lanjut. Nah, 6 itu hasilnya dari ini, Y1. 24 hasilnya dari luas penampang. Y2 hasilnya dari ini. A2 hasilnya dari ini. Dan untuk A1 ditambah A2 berarti masukkan ini, 24 ditambah 48. Hasilnya adalah 240 dibagi 72. Menghasilkan Y sama dengan 3,3. Oke, selanjutnya. Jadi, untuk nilai di sumbu X sama dengan 5, dan nilai di sumbu Y sama dengan 3,3, maka posisi titik kesetimbangan atau keseimbangan benda berada di sebelah sini. Ini merupakan sumbu X, ini merupakan sumbu Y. Jadi cara hitungnya sebagai berikut. X5, kita menggunakan penggaris panjangnya 5. Tarik sana 5, tak. Oke, ini untuk sumbu X-nya 5. Terus untuk sumbu Y, berarti kan dia naik nih. Dia naik 3,3. Dia naik 3,3 dari sini, dia naik 3,3 cm. Oke, jadi titik kesetimbangannya itu berada di sini.